soal UTS dari Bapak Irfai selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi, langsung saja pertanyaan yang pertama. Penulisan ejaan yaitu kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, kurang ketelitian dalam menulis, kemudian keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis ejaan. Nah, contoh kesalahan ejaan yang sering muncul yaitu servis. Yang benar adalah servis. Kemudian ada bakso. Yang benar adalah bakso. Kemudian ada fotokopi. Yang benar adalah fotokopi. Selanjutnya, soal nomor 2. Kutipan langsung merupakan mengutip sesuai dengan sumber aslinya. Artinya, kalimat-kalimat tidak ada yang diubah. Sedangkan kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengutip dengan cara meringkas kalimat dari sumber aslinya, namun tidak menghilangkan gagasan asli dari sumber tersebut. Contoh kutipan langsung yaitu dan contoh kutipan tidak langsung. Selanjutnya soal nomor 3. Biografi adalah yang dikutip atau ditulis oleh orang lain dengan adanya izin langsung dari tokoh yang akan ia kisahkan di dalam sebuah karya tulisannya. Sedangkan bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Contoh biografi. Contoh bibliografi. Selanjutnya, soal nomor 4. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di masa peristiwa yang akan terjadi. Contohnya yang pertama adalah perkuliahan hari ini akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan saya biasa bangun pagi pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Contoh yang kedua adalah saya tidur di malam hari selama 5 jam dan saya belajar setiap hari selama 6 jam. Selanjutnya soal nomor 5. Bahasa pada hakikatnya adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerjasama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi utama dari bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi antar manusia. Selain itu, dapat berfungsi sebagai identitas suatu bangsa dan sebagai alat pemersatu, sehingga keduanya sangat berkaitan. Selanjutnya soal nomor 6. Tanda koma merupakan pemisah unsur rincian dalam kalimat pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung. Sebelumnya tetap diberi tanda koma karena faktor ketidaktahuan penulis mengenai penggunaan tanda koma, sehingga tanda koma tersebut diletakkan di sebarang tempat yang menurut penulis memerlukan tanda koma. Contohnya yang pertama adalah contohnya yang kedua. Contoh yang ketiga. Contoh keempat. Contoh yang kelima. Selanjutnya soal nomor 7. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam. Anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan. Ibu menulis makalah. Adik membaca cerita pendek. Contoh yang kedua, Pak Guru menerangkan. Murid-murid mendengarkan. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang dikutip pemerincian atau penjelasan. Contohnya adalah mereka memerlukan peralatan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Contoh yang kedua
kedua, mereka ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Selanjutnya soal nomor 8. Penggunaan huruf miring berfungsi untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata dalam kalimat. Karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan huruf miring yang baik dan benar, sering terjadi kesalahan penulisan yang ada. Pada dasarnya, penggunaan huruf miring adalah untuk kata serapan yang diambil dari bahasa asing. Contohnya adalah selanjutnya soal yang ke-9. Konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan, sedangkan vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Huruf vokal terdiri atas A, I, U, E, O. Huruf vokal sering pula disebut huruf hidup. Contohnya adalah yang pertama, belakangan ini sampah menjadi fokus besar dunia karena permasalahan yang harus ditimbulkannya itu adalah salah. Yang benar adalah belakangan ini sampah menjadi fokus besar dunia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Contoh yang kedua adalah dalam masa perjuangan setelah kemerdekaan ini sudah semestinya kita tidak membedakan suku, agama, ataupun ras. Itu adalah salah. Yang benar adalah dalam masa perjuangan setelah kemerdekaan ini sudah semestinya kita tidak membedakan suku, agama, ataupun ras. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.